Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an yang termuat dalam surat terpanjang dalam Al-Qur'an yaitu ayat 282 dalam surat Al-Baqarah, yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang sampai dengan waktu tertentu, maka catatlah hutang kalian, sampai akhir ayatnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyambung kembali ayat yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang hutang dengan pergadaian. Dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana hukum dalam berhutang, bagaimana hukum dalam menjaga harta orang lain dengan cara menuliskan hutang, mempersaksikan hutang ataupun mengikat hutang dengan gadai, yang semuanya itu adalah bertujuan untuk menjaga harta orang lain. Nah, di sini khatib akan membawakan sedikit tentang hukum seputar berhutang dan adab-adab seputar berhutang. Yang pertama adalah hukum berhutang. Hukum berhutang bisa dipandang dari dua sisi. Yang pertama dari sisi debitur, dari sisi orang yang berhutang. Orang yang berhutang hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah boleh. Yang dimaksud boleh di sini adalah dia tidak termasuk ke dalam meminta-minta yang dicela dalam agama Islam. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Apabila orang sering meminta-minta, maka kelak di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daging sedikit pun yang melekat di wajahnya. Kenapa? Karena dia telah menjualnya, mengobralnya di dunia, mengobral rasa malunya, kulit wajahnya untuk meminta-minta di dunia. Namun hutang tidak termasuk ke dalam meminta-minta, karena dia walaupun zahirnya meminta, tapi dia ada janji untuk mengembalikannya. Namun hukum mubah ini bisa menjadi makruh apabila dia berhutang sedangkan dia merasa dirinya tidak akan mampu untuk membayarnya. Makruh di sini karena bisa memudaratkan orang lain, memudaratkan para kreditur, kecuali apabila dia menyampaikan kenyataan dirinya kepada kreditur bahwasanya ini saya berhutang tapi mungkin sulit sekali untuk membayarnya. Kalau kreditur ridho, maka itu hak dia. Dari mana ulama mengatakan ini makruh? Karena dalam hadis
ketika seseorang ingin menikah sedangkan dia tidak punya apapun, cuma punya sehelai kain yang dipakai sebagai sarung, yang kalau dijadikan mahar untuk istrinya dia tidak bisa memakai, dia tidak punya apa-apa lagi untuk memakai pakaian. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, iltamis walau khataman min hadid, cari dulu, mungkin kamu dapat satu cincin dari besi untuk menjadikan mahar. Dia pergi mencari, tidak dapat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bukan menyuruh dia untuk berhutang, tapi mengatakan, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Punya ya Rasulullah. Kalau begitu ajarkan istrimu itu sebagai maharnya. Beliau tidak menyuruh dia untuk berhutang, karena memang dia orang yang tidak mampu untuk membayar hutang walaupun dia berhutang. Adapun hukum memberi hutang sebagai kreditur, maka hukumnya adalah sunnah, karena di dalam itu termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam keadaan dalam membantu orang lain yang kesusahan. Dan juga dia termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kemelaratan di dunia, maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemelaratan di hari kiamat kelak. Namun walaupun itu adalah perbuatan yang mubah, sebaiknya dihindari sekuat mungkin. Kenapa? Karena di antara hadis Rasulullah SAW, di antara doa Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah agar terhindar dari berbuat dosa dan agar terhindar dari lilitan hutang. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Beliau mengatakan, fa inna rajula idza gharima hadatha fakadzaba fa wa'ada fa akhlafa. Karena orang kalau sudah berhutang, seringnya kalau ngomong bohong, seringnya kalau berjanji mengingkari janjinya. Maka beliau tidak ingin terjatuh ke dalam hal seperti itu. Dari awal beliau meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari hutang. Kemudian adab dalam berhutang, yang pertama adalah kita pandang dari adab para debitur, yaitu orang yang berhutang. Yang pertama, hendaknya orang yang berhutang ketika membutuhkan hutang, dia punya azam, punya niat yang kuat untuk melunasi hutang tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, man akhadha amwalan nasi yuridu adakaha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, di antaranya dengan cara berhutang, dia punya keinginan untuk menunaikannya kembali, untuk melunasinya kembali, maka Allah akan membantu dia untuk melunasinya. Wa man akhadahu yuridu itlafaha atlafahu Allah. Adapun apabila dia minta harta pada orang, mengambil harta dari orang, itu salah satu dengan cara berhutang, tidak ada niat sedikit pun untuk membayar, namun tujuannya adalah hanya ingin mengkonsumsi, menghabiskan harta tersebut, atlafahullah, maka Allah tidak akan membinasakan dia. Ini adalah adab yang pertama. Yang kedua, bikin catatan, bawa persaksian ataupun bawa jaminan berupa gadai. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan seperti itu dalam ayat yang terpanjang tadi yang saya telah katakan. Allah mengatakan wastashhidu syahidaini min rijalikum. Panggil dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua laki-laki, satu laki-laki dan dua perempuan untuk mempersaksikan akan hutang kalian. Maka curigai bila ada orang berhutang dengan mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Curigai apabila ada orang berhutang mengatakan jangan bilang suami saya,
Jangan bilang istri saya, jangan bilang orang tua saya. Itu bukan adab yang benar. Al-Quran menyuruh untuk mencatatnya. Al-Quran menyuruh untuk mempersaksikannya. Yang namanya mempersaksikan itu panggil orang lain. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Jangan bosan orang untuk menulis hutangnya dalam akad, walaupun itu besar ataupun kecil hutang tersebut tulis. Besar atau kecil, terkadang ada orang mengatakan cuma 20.000 aja kok harus dicatat, harus tanda tangan. Ini hutang yang kalau kamu tidak bisa bayar di dunia akan kutuntut di akhirat. Besar akibatnya. Adab yang berikutnya adalah apabila ternyata terkadang Anda tidak sempat mencatatnya, tidak sempat memanggil orang lain untuk mempersaksikannya, sehingga hutang Anda dengan orang itu tidak ada yang tahu, maka yang seperti ini wajib Anda wasiatkan. Wajib Anda beritahukan kepada orang-orang di rumah Anda. Agar apa? Agar ketika Anda mati ada yang melunasinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu." Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Tidak berhak orang muslim yang punya sesuatu untuk diwasiatkan, yang punya suatu kewajiban yang harus tunaikan pada orang lain yang tidak ada yang tahu, tidak berhak dia tidur 2 malam kecuali wasiat itu ditulis di sisinya. Tulis, saya punya hutang sama orang itu. Nah, kalau bapak mati, maka bapak punya hutang sama orang itu yang kalian tidak tahu. Sehingga ketika dia mati, benar-benar orang itu gampang untuk menuntut haknya, tidak ada seorang ahli waris pun yang mengingkarinya karena sudah diwasiatkan oleh orang tuanya. Adab yang berikutnya adalah masih pada debitur, yaitu ahli warisnya para debitur. Wahai ahli waris, ketika ada yang meninggal dari orang tua waris Anda, orang tua, saudara, kakek, paman dan lain sebagainya, yang Anda merupakan ahli waris dia, jangan berbangga dulu, karena hak Anda untuk dapat warisan adalah hak yang terakhir di dalam harta itu. Setelah apa? Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nisa, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Wasiat warisan itu barulah diserahkan setelah wasiat ditunaikan, setelah hutang ditunaikan dan wasiat orang mati itu ditunaikan. Jadi kalau memang ada orang menuntut hutangnya dari orang mati itu dan Anda punya hak untuk mendapatkan warisan, orang yang berhutang itu terlebih dahulu yang berhak untuk dapat pelunasan dari orang mati tersebut. Aku ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah adab yang harus ada pada orang-orang yang memberi hutang, yaitu para kreditur. Yang pertama, amalkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wahai para kreditur, Anda telah memberikan hutang kepada orang lain. Ingatlah, ada yang sunnah, ada yang wajib Anda lakukan, dan ada yang sunnah Anda lakukan. Yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah.
wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila debitur kalian ketika kalian tagih zu usratin, benar-benar pahit, benar-benar tidak punya uang, apa yang harus Anda lakukan? Anda laporkan dia ke polisi? Anda minta dia di penjara? Tidak boleh. Anda wajib untuk memberikan penundaan kepada dia. Ingat, ini apabila tidak ada harta untuk membayarnya. Tidak ada sama sekali. Baik itu uang ataupun barang yang bisa dijual dari hartanya. Maka ada fanadhiratun ila maisarah, wajib untuk memberi tunda waktu sampai waktunya bisa. Ini bagi orang yang tidak mampu. Adapun orang-orang yang punya kemampuan tidak mau bayar hutang, nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang zalim. Maqbul ghani ulmun, orang yang sudah punya harta untuk membayar hutang tapi belum mau bayar, dia adalah orang zalim. Kenapa? Dia telah menunda hak orang lain. Bahkan di antara para ulama yang mengatakan boleh kita ucapkan di hadapan dia, hei orang zalim, orang yang mau bayar hutang. Ini yang pertama, yaitu wajib menunda. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Adapun kalian mau bersedekah, melunaskan seluruh hutang dia ataupun menggugurkan sebagian hutang dia, khairul lakum, itu lebih baik. Namun ini adalah sunnah saja. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu bagaimana besar pahalanya yang akan Anda dapatkan di hari akhirat. Adab yang kedua, bagi para kreditur, jangan pernah mengumumkan peran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara Anda melakukan riba, menghutangkan sekian, minta bayar dengan sesuatu yang berlebih sehingga ingin menguntungkan Anda. Ketahuilah baik para kreditur, Anda masuk ke dalam akad hutang piutang itu adalah akad tabarru'i di dalam fikih. Dalam fikih muamalah, akad hutang piutang adalah akad tabarru'i, yaitu akad sosial, akad derma yang tidak boleh ambil keuntungan sedikit pun. Anda mendapat untung, jangan hutangi, tapi bikin akad usaha, bikin akad syarikat, bikin akad kerjasama untuk berbisnis. Namun hutang piutang itulah murni akad sosial, tidak boleh untuk diambil keuntungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang telah memulainya dan menyuruh kepada para malaikatnya dan juga menyuruh kita kepada kaum muslimin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma 'ala al-khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iril sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ba'ath fina man yujaddid lana amra dinina yad'una ila at-tauhid was sunnah wa yuhadhdhiruna min asy-syirki wal bid'ah waj'al lahu a'wana min as-sultani wa rijalis salihin waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma qina alladhina yadhlimuna bima syi'ta. Allahumma qina alladhina Allahumma qina alladhina yamna'una haqqana bima syi'ta. Allahumma qina ru'asa al-dhalamah. Allahumma qina al-umara al-khawanah. Ya Qawiyyu ya Aziz fa innahum la yu'jizunak. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Rabbana atina